Pangastu pangastuti para kadang lan sedulur. Salam rahayu kagem pemirsa Dinos TV. Kali ini kita ketemu dengan seorang penggiat, pelaku, pejalan spiritual sekaligus pengobatan. Beliau adalah Romo Shahid, seorang pelaku spiritual di wilayah Solo Raya. Kita akan bincang-bincang mengenai perjalanan beliau, rahasia-rahasia beliau dalam menempuh kehidupan secara spiritual. Kita langsung aja temui Romo Shahid. Nah, niki ketemu kali kula Romo Shahid. Sugeng tetepangan niki kula nembe sepindah niki. Ketemu apa kepanggih kali panjenengan. Nggih. Niki saya ingin ya belajar lah apa yang menjadi rahasia atau perjalanan dari Romo niki dalam menempuh hidup secara spiritual nggih ya, bukan secara umum gitu, tapi secara spiritual ini. Romo ini kesehariannya apa? Juga seorang penyembuh apa mboten niki? Ya, bahasanya hariannya dikatakan penyembuh. Cuma tidak serta-merta pasien seperti rumah sakit. Oh, tidak serta-merta nggih. Tetapi bagaimana? Ya, orang sekitar ya mengenal sebagai seorang penyembuh. Dari mulut ke mulut biasanya, atau dari rekan ke rekan gitu. Biasanya gitu, begitu. Ketok tular istilahnya. Ketok tular kalau bahasa Jawanya. Ini apa ini? Menyembuhkan segala macam penyakit, satu macam penyakit, spesialisasi. Ya, bagaimana? Kalau dilihat semua penyakit. Semua penyakit ya? Ya, yang kebetulan yang bisa saya temukan penyakitnya ini, arahnya ini, kemana sampai penyakitnya. Itu metode pakai misalnya terapi refleksi, terapi pijet, kemudian herbal, tenaga dalam, prana, atau bagaimana ini metode yang dipakai ini? Yang metode yang saya pakai itu seperti totok, tapi hanya telunjuk saya. Oh, hanya telunjuk? Iya. Totok misalnya nih, kalau ini ada aliran darah juga tidak? Contoh seperti ini. Ini ada ini. Mana ini? Ini. Oh, ini jalur kepala. Ini jalur kepala. Ini perut. Ini bagian usus belakang. Oh, usus belakang. Berarti yang ditotok daerah-daerah. Daerah ini sudah. Jadi kalau orang yang sakit tiga-tiganya itu kelihatan. Ini umpamanya sakit kepala yang kanan. Ini cuma ini toh. Jadi ini sudah mengurangi. Terus ini perut. Kalau mak ini di sini. Ya, ini perut kepala di sini. Kepala sini, perut ini, terus ini udah bagian belakang. Perut itu sampai kemaluan. Ya. Itu totok metodenya. Ya, metodenya totok. Tapi ada jamu-jamu begitu. Jamu-jamu kadang-kadang mengikuti umum. Pasaran yang umum saja. Jadi tidak harus produk sendiri, tidak. Harus produk sendiri. Secara spiritual, tenaga prana itu pakai atau tidak? Ya, sebenarnya bahasa seperti itu bahasa orang yang mempraktekkan spiritual, orang yang mempraktekkan itu sebenarnya tenaga sendiri. Tenaga sendiri. Iya. Yang bisa mengobati itu sebenarnya diri sendiri. Oh, diri sendiri. Iya, tidak ada yang kata. Berarti saya pasiennya. Pasiennya sampai penyembuhan. Berarti tenaga saya sendiri maksudnya. Iya. Begitu. Yang menyembuhkan sebenarnya. Iya. Oh, begitu. Tidak ada orang lain itu kecuali obat pun. Ya yang ngolah diri sendiri. Diolah, dipecah menjadi cocok zat yang berguna. Iya, begitu cara ritual. Ya. Ini pengobatan konsultasi juga. Konsultasi kalau spiritual juga. Konsultasi spiritual maupun konsultasi hal yang lain. Hal yang lain ini contohnya? Ya mungkin kaitannya dengan dunia ini. Kaitannya dengan dunia ini. Iya, kebutuhan. Misalnya penlaris gitu. Ya, bahasanya kalau dikatakan penglaris. Saya mau ini penlaris bagaimana nih? Ya, cuma satu dirinya sendiri mampu ndak? Maksudnya Romo hanya menunjukkan. Maksudnya menerima konsultasi. Ya, menunjukkan saya. Jadi tidak pernah saya
seakan-akan saya harus bisa melariskan, enggak. Hanya menunjukkan caranya. Menunjukkan caranya begitu. Jadi nah, terus penyembuh sudah, toto refleksi sudah, konsultasi sudah. Ini sing agak miring nih. Santet itu apa? Ya, sebenarnya sama aja. Wow, sama aja. Iya, sama juga. Saya malah mengolah santet di jauh mana itu sama artinya. Jadi tidak ada santet ini saya harus ini dan ini terus nanti saya lempar dengan tenaga dalam. Sebenarnya itu cerita-cerita yang tertentu orangnya. Tertentu orangnya. Kalau menurut jenengan santet itu ada bener enggak ini? Maka kalau saya berbicara santet benar atau enggak itu tergantung siapa yang mendengarkan. Gitu. Kalau yang mendengarkan istilahnya santet itu ya mungkin dikatakan benar. Nah, ternyata saya orang pendidikan semua. Tidak dikatakan benar. Tidak. Tapi jenengan secara meyakini. Secara meyakinkan saya cenderung yang pendidikan. Oh, cenderung yang pendidikan. Ya, oke, siap. Oke. Itu. Cukup jelas. Jadi panjenengan iki jadi kan untuk mempunyai keahlian tersebut, mempunyai hal-hal tersebut, itu kan harus menempuhnya secara spiritual. Gitu. Yeah. Perjalanan disebut orang-orang sekarang punya perjalanan spiritual. Nah, itu jangan mulai berkiprah ini melakukan hal tersebut mulai kapan? Dia peduli terhadap hal tersebut mulai kapan? Ya mulai katakanlah saya menjelang mendekati 58-an tahun, berarti saya sekitar umur 35-an. Umur 35 sudah mulai hampir 30-an tahun saya. Hampir 30-an tahun berkiprah di bidang spiritual, bidang pengobatan, bidang konsultasi. Ya karena pelajari dulu semua. Tanpa mempelajari, baik mempelajari orang yang berpengalaman, orang yang secara umum, kalau saya dikatakan otodidak. Karena mempelajari secara umum. Secara umum. Jadi tidak punya guru khusus ini. Guru tidak ada. Satu pun tidak punya. Jadi misalnya seorang guru gitu. Enggak ada itu. Guru itu ya sih kita sendiri. Secara otodidak ya. Menyerap secara otodidak. Guru itu secara otodidak. Cuma kalau guru orang-orang disebut guru itu karena mengarahkan. Beda dengan guru. Ya, lihat guru ini yang mengajari lah. Gitu, kalau mengajar ada, otodidak. Saya tetap banyak otodidaknya. Jadi kesana kemari. Ya kesenangan saya di makom-makom, kesenangan saya di pohon besar, kesenangan saya di sendang, kesenangan saya di mana yang diletak itu angker, saya senang. Itu tumbuh secara naluri, secara naluri atau apa ya? Awalnya ada yang mengajak hal-hal tersebut. Awalnya ada mengikuti bahasanya, mengikuti kanan kiri atau sesepuh saya. Sesepuh dalam arti. Sesepuh dalam arti pripun? Sesepuh itu orang tua. Orang tua senengane rono, aku tak melu rono. Pernah gitu. Melihat orang tua orang sana begitu. Jadi tidak ada yang sifatnya khususon bagi saya, tidak ada. Berarti setelah melihat perjalanan ikut, ternyata hasilnya seperti ini. Ketenangan jiwanya ada, ketenangan dalam hati ada. Kelebihannya orangnya ada, jadi di situ timbullah suka itu untuk melakukan hal-hal begitu. Jadi tidak ada yang sangat signifikan bahwa terus bagaimana kalau ada pertanyaan orang-orang itu belajar secara spiritual itu sebenarnya kan hanya perorangan pribadi mengartikan belajar seperti ya, tapi banyak aliran loh Romo. Jadi kalau di luar itu kan banyak aliran, maksudnya aliran itu metode-metode yang diajarkan untuk menempuh perjalanan spiritual. Jadi perjalanan spiritual itu kan kental dengan yang disebut lelaku. Nah itu loh. Jadi kalau ada seorang guru kan lebih kepenak gitu loh, kepenak karena seorang guru itu sudah pernah mengalami perjalanannya, tinggal dituturkan. Kalau ini Romo tidak ada berarti? Saya terus terang tidak ada seperti itu. Sebenarnya guru itu ya diri kita. Kitab-kitab tidak mempelajari. Tidak ada. Buku-buku juga tidak ada. Buku-buku tidak ada. Betul. Cuma buku-buku itu hanya tambahan seandainya. Orang punya pandangan ini karena membaca buku ini. Orang cuma hanya semacam perbandingan bahasanya. Nah ini secara kesimpulan untuk memvalidasi, maksudnya memvalidasi itu bahwa ini benar, ini tidak.
Jadi menyimpulkan yang benar yang ini bagaimana, Romo? Kalau menyimpulkan dari banyak belajar kan, ada beberapa titik, ada beberapa orang, ada beberapa katakanlah buku yang dipelajari secara otodidak. Itu menyimpulkan, kesimpulannya bahwa hidup itu harus seperti ini gitu. Ya, sebenarnya sudah manusia lahir itu hidup itu sudah ada gambaran dalam hati manusia. Sudah ada gambaran. Iya. Apa ini kesimpulannya menurut kamu? Kesimpulan saya itu memang harus bisa menolong. Kesimpulannya orang itu harus bisa menolong. Harus bisa menolong. Menolong segala hal apapun. Segala hal apapun. Jiwa raga atau sebisanya? Iya. Jiwa dan raga kalau bisa. Bukan sebisanya? Sebisanya, tergantung keadaannya. Kalau mereka minta tolong harta, otomatis dia membahas harta. Oh gitu. Kalau dia minta tolong tenaga, ya harus tenaganya harus dikasihkan. Oh gitu. Seharusnya begitu. Iya, harusnya itu tuntunan sejak kata orang bilang Nabi Adam lah. Oh. Itu mesti kesimpulannya seperti kesimpulannya itu tidak ada yang lain. Itu kalau menurut saya. Ya. Ini gini Romo. Itu kan Romo itu banyak bertemu dengan orang, atau pergi ke suatu tempat. Banyak tempat ya. Ya katakanlah tadi tempat-tempat yang bersifat pingit, tempat-tempat yang bertuah dan seterusnya. Pengalaman yang bisa disampaikan, yang menarik, yang terkesan atau itu mengena itu bagi Romo. Ini pengalaman yang apa ini? Ya, sebenarnya itu saya ikut mendengar itu. Ya, bahasanya itu di sana ada ini, di sana ada itu. Gitu kadang-kadang gitu kan. Ya. Tak rono. Sebenarnya itu kalau orang dalam hati itu bahasanya tidak ada rasa ingin tahu, rasa penasaran, itu tidak ditunjukkan. Oh begitu. Nah, kalau penasaran, pasti tunjukkan. Oke. Itu bahasa sekarang kan kasih contoh yang menarik. Contoh yang menarik. Ya, coba itu panturan 1000, Pak. Mana itu? Grojogan 1000. Grojogan 1000 Tawangmangu. Oke, grojokannya nggih. Grojokannya. Ya. Kadang-kadang orang datang itu yang banyak kerannya itu ya. Banyak kerannya toh. Betul. Ya, itu tempat wisata. Tempat wisata ya. Ya wes, kalau orang mau ke tempat grojokan itu yang ditujukan mesti air. Dibusi air ya. Ya, enggak mungkin. Kamu tahu Grojogan 1000 apa? Mesti tahu. Oh, itu air terjunnya. Ya. Apakah ada 1000 meter? Ya tidak ada. Nah, itu kan 1000 kan 1000 kan. Ya. Itu tidak ada kalau diukur. 1000 meter atau jangan-jangan 1000 pancuran atau 1000. Apa itu? Di Tawangmangu yang saya tahu kalau Grojogan 1000 itu mesti konotasinya 1000 meter kan? Oh 1000 meter. Iya. 1000 meter. Ya bisa jadi. Ya. Nah saya konotasinya ada 1000 panturan kecil-kecil gitu loh. Nek cipratan masuk akal. Gitu. Nek cipratannya lain. Ya mungkin itu. Iya. Nek cipratan masuk angin loh sebabnya banyak ya. Banyak airnya terjun itu bisa 1000 lebih. Ya, Nenek grojokannya cuma 1. Ini hubungannya sama tadi. Apa yang ditunjukkan dari situ? Misalnya kan tadi sampai ke Grojogan 1000. Ya kadang-kadang mau menunjukkan. Kalau ndak ingin tahu, ya ndak diberitahu kan gitu. Ya. Ini apa? Ingin tahu apa waktu itu? Ya. Kalau orang biasanya biasanya kalau orang pengen tahu ke Grojogan 1000 katakanlah. Ya. Sebelum masuk Grojogan 1000 atau menyentuh air kadang-kadang kesurupan, kadang-kadang orang. Kadang-kadang. Ya, tergantung orangnya ya. Di Grojogan 1000 itu? Iya. Ya, tapi aku ya tidak tahu kenapa gitu. Karena kalau sudah ditanya orang yang kena apa tadi? Kesurupan tadi. Pasti ceritanya yang aneh-aneh. Oh, yang aneh-aneh. Ya. Kalau saya pengen aja, enggak usah Itu normalnya manusia. Ya. Barangkali di belakang ini saya melihat, banyak orang ini lihat. Padahal begitu. Ini dalam orang beneran atau orang enggak beneran? Yo, ini orang beneran nih yo. Orang beneran. Ya. Orang beneran karena ya itu diundang itu kan orang beneran. Oh ya. Nek orang diundang yo
Nggak akan dijelaskan orang yang itu, dan tidak mungkin orang tidak sepaham, tidak sefrekuensi. Ya. Begitu kalau saya arahkan begitu. Berarti ini fisik ini, yang fisik aja. Oh, fisik aja. Yang fisik fisik non fisik itu sebenarnya analisa orang. Sebentar, kalau analisa orang, gini, panjenengan tadi bilang ini tempat-tempat angker, gitu. Tempat-tempat angker. Nah, sekarang pertanyaan saya ini, menurut jenengan kan, loh, tadi dikatakan bahwa Grojogan Sewu fisik. Fisik. Tidak ada angker-angkernya. Tidak ada. Nah, sekarang jenengan suka pergi ke tempat angker. Lah ini yang dimaksud angker terus bagaimana? Karena saya suka pergi ke angker-angker itu kepercayaan orang. Sebenarnya itu ada apa toh disebut angker. Ya. Ternyata di sana ya biasa-biasa. Ternyata tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Wah, ini kesimpulannya malah tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa kalau saya. Gitu saya mau harap kerungu gitu ketemu apa gitu. Enggak sama sekali. Jadi sepanjang perjalanan jenengan ke tempat angker, teng makam tidak pernah ketemu. Tidak ketemu, adanya nyamuk. Adanya nyamuk. Nyamuk ya. Oke. Berarti tidak ketemu apa-apa ya. Saya sudah klarifikasi loh kali ini. Iya. Ya, terus hubungannya secara spiritual. Ya toh? Itu yang digayuh apa? Digayuh itu apa yang menjadi tujuan? Ya. Menggali secara spiritual. Ya, tinggal orang mengartikan kalau secara pribadi kenapa harus ke sana. Karena pengen ketentraman diri. Nah, pengen ketentraman diri. Jiwa kita biarin tentram bi. Coro-corone wong arep mlaku rono ku ayem atine. Ya, itu yang dituju secara spiritual. Iya. Nah, pertanyaan saya, di tempat-tempat tersebut, itu kan cuma kata orang. Mendatangkan keayeman. Sampai di sana juga tidak pernah ditemui apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi mendapatkan ketentraman, begitu maksudnya? Iya, intinya itu. Intinya itu. Iya, tujuannya untuk mendapatkan ketentraman di suatu tempat. Nah, gini Romo. Tempat itu bedanya apa dengan tempat lain? Ya di kamar aja kita bisa tentrem. Pertanyaan itu sebenarnya bagus ya. Oh ya. Bagus itu. Lah ya, apa bedanya? Ini kan apa yang membedakan kamar pribadi sama sebuah tempat petilasan, tempat yang lain lah gitu. Ya. Apa yang membedakan? Sampai kok itu menjadikan jenengan itu tentram kalau itu. Sebabnya kamar pribadi dengan yang dituju dalam arti apa tempat apa tuh ketentraman itu bedanya ya kalau di rumah itu tidak ada yang istilahnya bahasanya apa ya, sebenarnya kalau pertanyaan itu antara rumah sama tempat itu kandungannya sama Kandungan apa nih? Kandungannya itu fisik. Neng kono padha wae jano. Sama, secara fisik ya. Secara fisik. Terus yang membedakan? Yang membedakan ketenangan. Kalau di suatu tempat, atau kalau di suatu tempat ada benda yang mungkin, katakanlah saya di Pancuran Grojogan Sewu, paling tidak ada yang satu air yang bisa baca airnya. Baca apa ini? Ya ini. Ini air. Airnya dibaca apa? Air itu anyep. Anyep. Grojogan Sewu. Enggak, maksudnya air itu anyep ya, air di mana-mana anyep lah. Kecuali air hangat ini yang ada belerangnya. Ini kalau kita cerita sama air yang anyep, kan ibaratnya di sungainya itu ya juga ada toh Romo. Gitu loh. Kok milih grojokannya? Kan ada pilihan di situ. Ya. Apa yang membedakan ini? Membedakan ini sebenarnya kalau Grojogan Sewu karena sudah dikenal wisatanya. Kalau di rumah kan belum dikenal. Artinya hanya kenal pribadinya itu kamarnya saya. Lebih nyaman toh seharusnya toh karena bahasanya, sudah mengenal. Bahasanya gitu. Terpanggilnya ke situ, ke tempat itu karena ya pengen aja sebenarnya. Sebenarnya pengen. Loh, gini Romo, sebentar Romo. Itu kan karena pengen. Tadi kan pertanyaan saya ini loh ya. Pengen itu kan jalari, pengen tahu. Ada apa namanya? Penasaran ya, pengen tahu kok orang berbicara itu angker satu tadi. Itu tempat wisata, gitu. Itu kok grojokannya namanya Sewu gitu misalnya. Itu kan salah satu rasa ingin tahu yang terbersit dari pemikiran kita.
ketika kita sampai di sana, kok bisa jadi tenang? Itu belum kejawab, Romo. Saya butuh jawaban yang itu yang sebenarnya seserapan nih, gitu. Gimana, Romo? Kenapa harus di Grojogan Sewu katakanlah? Ya, apa yang beda dari Grojogan Sewu? Beda dengan nah, ini tak perinci ini. Ya, sebenarnya kalau di Grojogan Sewu satu pengen tahu, Grojogan Sewu betul-betul enggak 1000 meter atau 1000 cipratan atau apa itu kan. Ya, terus? Sebenarnya itu hanya informasi dari teman atau informasi dari dulu-dulu. Grojogan Sewu itu hanya sebuah wisata saja, bukan tempatnya orang yang kesurupan atau orang yang kenapa, tidak sebenarnya. Itu bukan tempat bertuah juga, bukan? Tidak. Nah ini yang dari dalam apa ini? Kok bisa jadi tenang ini apa ini? Gitu, pertanyaannya, kok jadi tenang itu siapa yang menimbulkan, dari dalam atau dari luar? Dari dalam maupun dari luar. Oh, dari dalam, dari luar. Kalau dari luar, dari dalam saya tidak menanyakan, Romo. Rahasia. Kalau mungkin rahasia. Ya. Kalau dari dalam seperti itu. Kalau dari luar? Dari luar karena banyaknya teman-teman yang penasaran. Sebenarnya penasarannya Romo Said apa toh Jano? Berarti ini gini, Romo. Tempat-tempat itu hanya didatangi sekali atau berkali-kali? Berkali-kali. Nah, berarti kan tempat itu beda, Romo, kalau begitu. Karena berkali-kali ada janji. Enggak, ada janji. Ada janji dengan orang lain. Ini kuncinya belum diberikan sama saya. Ini kunci ketenangan yang didapatkan di tempat itu belum sampai ke saya. Jadi gini, kalau memang itu toh berkali-kali loh ya. Nek sekali saya oke. Jawabannya oke. Tapi karena ini berkali-kali di kamar saja, enggak usah sampai di Tawangmangu toh, enggak usah sampai di Grojogan Sewu. Wong yo sama-sama berkali-kalinya. Cedak, murah, rambayar. Betul. Grojogan Sewu. Apa ini? Kuncinya ini, ketenangan ini didapatkan di sana ada apa ini yang sebenarnya? Dibutuhkan ini ada semua. Apa contohnya? Contohnya makanan. Makanan komplit. Apa? Ketenangan secara pribadi. Gitu. Ini apa? Coba Romo. Atau enggak di Grojogan Sewu saya juga enggak apa-apa. Atau Romo misalnya itu. Ya itu aja lah. Itu aja. Iya. Tidak jauh sama, tidak jauh beda dengan Grojogan Sewu atau pohon besar. Atau pohon besar itu tidak jauh sama ya. Itu contoh sama. Yang sudah cukup toh. Yang cukup Romo, itu bagi saya. Karena ada warung-warung yang dibutuhkan kita cocok. Oke, siap. Kalau saya itu. Jadi tidak ada yang bisa disampaikan. Ketenangan itu. Ketenangan itu tidak bisa disampaikan. Seharusnya kalau saya di rumah saja bisa ya, enggak apa-apa ya. Sebenarnya. Saya tak beli mie banyak, gitu tak taruh rumah. Gorengan tak taruh rumah, minuman tak taruh rumah, cukup iki. Misal contoh. Artinya saya bisa mengondisikan di rumah. Bisa. Enggak apa-apa ya. Boleh. Boleh, tergantung orangnya. Oke, tergantung orangnya ya, bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Tadi tempatnya beda. Maksud saya, Romo ini jauh banget, pusing saya loh ini. Ini saya pusing loh ini. Tadi Romo ada dua hal. Satu, orangnya. Oke, saya menerima. Yang kedua, tempatnya. Karena kalau tempatnya itu sama, sudah di rumah saja Romo, kan saya begitu. Begini, mengartikannya bukan begitu. Kalau saya ditanya di rumah sama di katakanlah pohon besar atau Grojogan Sewu. Bedanya apa nih? Bedanya kan situasi tempatnya. Situasinya berbeda. Iya, wong di situ ada airnya. Kalau di kamar kan terjawab ya. Hanya situasi saja ya. Iya, itu sebenarnya. Tidak ada kata-kata yang lain. Karena situasi itu bisa diciptakan loh, Romo. Lah, situasi bisa diciptakan kan? Iya. Tergantung itunya tadi. Apa itu? Itu enggak tahu saya loh. Ini betul, ini saya serius ini. Ini saya enggak tahu. Itu apa? Saya enggak tahu. Itu apa? Itu gitu loh. Itu. Ini agak jelas toh, Romo. Ya. Saya enggak tahu, benar-benar enggak tahu. Karena kan Romo tadi memandang segala sesuatu secara fisik, secara ilmu pengetahuan. Gitu. Nah, sekarang itu ada tempat yang berbeda. Ya kan? Tempat yang berbeda ini. Apa ini kunciannya? Saya cuma pengen tahu ini kunciannya. Tak buat saya, oh ini loh yang membedakan. Ya, sebenarnya kalau dilihat antara tempat tidur sama Grojogan Sewu ngono ya. Kamar sama rumah lah ya. Sama Grojogan Sewu. Grojogan Sewu sebenarnya itu sama saja. Sama saja. Sekarang sama ini. Jadi jawabannya bukan berbeda.
berbeda kan tempatnya. Berbeda kan tempatnya. Fisiknya beda loh. Ya, fisiknya, bentuknya, lokasinya. Ya, lokasi kan menimbulkan sensasi yang berbeda. Jadi sensasi secara fisik. Secara fisik. Jadi bahasanya kalau saya di Grojogan Sewu bisa nyentuh air. Itu jadi tenang. Tenang. Kalau di kamar hanya bantal. Kan gitu tuh aja bedanya. Gitu ya. Karena sing di tempat angker enggak ada. Enggak ada sebenarnya. Di pohon besar apa? Di pohon sama saja. Pohon ini panas, adem gitu aja. Orang jadi gini, jadi jangan-jangan itu sugesti, Romo. Iya. Oh iya. Sugesti berarti ya. Kalau sugesti boleh. Sugesti saya bisa nangkep malahan ini. Kalau Romo menganggap itu sebuah sugesti. Sugesti aja lah. Sugesti aja. Ya janganlah toh. Ya kalau lah ini ada yang disembunyikan. Kata lah ini ada yang disembunyikan. Kalau Romo bilang itu itu sebuah sugesti. Saya menerima. Bisa menerima maksudnya. Paham? Ya, sugesti. Sugesti nggih. Banyak sugestinya. Banyak sugestinya. Iya. Berarti benar-benar fisik ini ya. Benar-benar fisik. Jadi itu katakanlah kalau seseorang bisa dikatakan halusinasi begitu. Bisa masuk. Masuk ya. Masuk itu. Ya, oke. Berarti apa? Berhubungan dengan batin tadi. Iya, batin itu bisa. Halusinasi kemungkinan besar. Masuk juga. Wah, yang enggak masuk apa ini? Udah masuk praktek gilanya itu. Oh, praktek gilanya. Contoh praktek gila apa ini? Jadi gini. Ketika seseorang masuk halusinasi, dia praktek gila. Iya. Betul toh? Betul, praktek gilanya itu. Nah ini kan Romo ini kan tidak halusinasi artinya. Enggak, murni saya. Neng praktek gila enggak? Enggak ada. Oh, enggak ada. Penyembuhan tadi enggak ada yang gila-gila. Enggak ada. Berarti nerawang-nerawang ya enggak bisa? Enggak bisa bahasanya. Jadi nek ngandani gitu pakai ya saya harus begitu aja. Oh, begitu aja. Dengan jari tadi kelihatan. Ini kamu bikin penyakit kamu. Oke. Atau kamu pura-pura atau kamu memang. Ya. Apa memang beneran? Memang beneran. Ya. Gitu. Ini salah. Begini Romo. Boleh disimpulkan enggak Romo? Jadi kalau Romo memandang segala sesuatu sebuah ini katakanlah ilmu pengetahuan ya kalau kita bisa menyimpulkan karena itu ada unsur halusinasi dan seterusnya. Secara spiritual nih. Jadi juga Romo memandang secara material, fisik ya. Betul. Artinya begitu ya. Jadi nek kowe sakit ya mergo kowe kakean pikiran. Ya toh. Kebanyakan ya kamu karena kebanyakan pikiran ketempelan setan ketempelan Saya meyakini malah hal itu tidak mungkin kalau orang sampai ketempelan. Enggak ada. Karena fisikmu aja yang tidak bisa tapi banyak loh yang nerawang-nerawang bisa kasih nomor bareng. Bisa kasih nomor enggak? Enggak. Maksudnya kan ada orang yang praktek bisa nomor belum keluar bisa dijawab. Wah dituku dewe. Dituku dewe ya. Iya. Nalarnya begitu ya Romo. Nalarnya begitu. Ya. Oke Romo. Artinya kan ini kalau saya boleh mengulas ya Romo. Jadi yang disampaikan Romo tadi perjalanan spiritualnya adalah ya betul bahwa segala sesuatu itu ya hidup kita ini ya kita sendiri yang menjawabnya, yang menyebabkannya. Iya betul. Tidak ada faktor-faktor di luar yang istilahnya yang katanya luar biasa atau sesuatu yang tidak bisa dinalar itu. Pasti semua bisa dinalar. Walaupun kita belum tentu tahu jawabannya. Tapi segala sesuatu itu sebenarnya bisa kita nalar. Itu kalau saya yang bisa petik dari apa yang diceritakan oleh Romo Said ini tadi, para pemirsa. Jadi silakan pemirsa boleh berpendapat lain untuk mengambil apa yang bisa didapat dari perbincangan Dinus TV dengan Romo Said kali ini. Semoga bermanfaat.